Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang inverse matrix. Ya, inverse matrix di sini berarti matriksnya harus persegi dulu yang mau dicari inverse-nya. Matriks persegi artinya ukuran baris dan kolom itu sama. Seperti itu. Jadi A inverse ini lambangnya ya. Inverse dari matriks A harus memenuhi kondisi ini. Jadi saat matriks A dikalikan dengan inverse-nya atau inverse-nya dikalikan dengan A itu sama dengan I. I artinya matriks identitas. Matriks identitas ini seperti apa? Matriks yang elemennya itu adalah 1. Ya. Matriks yang elemen diagonalnya itu 1. Oke. Kemudian ini ada istilahnya matriks non singular dan matriks singular. Apa itu? Matriks non singular itu berarti matriks persegi yang memiliki inverse. Misalkan matriks A. Ya. Kalau matriks A ini memiliki inverse, artinya dia non singular. Bagaimana caranya tahu kalau matriks itu mempunyai inverse sebelum dicari inverse-nya? Kita lihat dulu determinannya. Kalau determinan dari matriks itu tidak sama dengan 0, artinya matriks itu punya inverse. Tapi kalau determinannya itu sama dengan 0, berarti matriks itu tidak punya inverse, yang disebut sebagai matriks singular. Nah, nanti kita akan nyambung ke materi determinan ya. Ya, ada beberapa cara mencari inverse matriks. Ada metode adjoint, ada metode pemisahan, ada metode Gauss-Jordan, ada metode Cholesky. Nanti yang kita akan bahas itu terkait metode adjoint dan Gauss-Jordan. Ya, contoh di sini, contoh yang paling mudah yang sudah pernah didapatkan mungkin di tingkat sebelumnya SMA atau mungkin SMK juga ada. Jadi menentukan inverse matrix dari ordo 2. Ordo 2 artinya ukuran 2 kali 2. Ya. Itu misalkan matriks A sama dengan ABCD, maka inverse-nya itu diperoleh dari 1 per. Ini adalah determinan. AD min CB. AD min CB. Kemudian dikali ini namanya adjoint. Adjoint berarti posisi A dan D dibalik ya, jadi DA. Kemudian CB-nya tetap, hanya saja dikasih minus. Nah, gampangannya seperti itu. Jadi matriks ini ada. Syaratnya tadi apa? Determinannya tidak boleh sama dengan 0. Contohnya ya, misalkan 4, 3, 2, 6. Maka inverse-nya kita peroleh, cari determinannya dulu. 4 kali 6, 24. 2 kali 3, 6. Berarti 24 dikurangi 6, apakah 0? Tidak, berarti dia punya inverse. Kalau dia punya inverse, berarti dilanjutkan. Dengan caranya yaitu menentukan adjoint-nya. 4, 6 dibalik jadi 64. 2, 3 tetap tinggal dikasih minus. Nah, jadi tinggal dihitung, ketemulah inverse matriksnya itu adalah seperti ini. Yaitu kalau ordo 2. Kalau ordo lebih dari 2 bagaimana? Kalau ordo lebih dari 2, cara menentukan inverse-nya ya, itu adjoint dari A diperoleh dari matriks K ditranspos. Matriks K itu apa? Ya matriks yang elemennya berupa KIJ. KIJ itu apa? Diperoleh dari mana elemen ini? Diperoleh dari min 1 pangkat. Misalkan elemen ke 1 diperoleh berarti dengan cara min 1 pangkat 1 tambah 1. 1 tambah 1 kan 2, berarti min 1 pangkat 2. Kemudian M IJ ya, dikali dengan M IJ. M ini apa? M itu adalah minor. Minor dari apa? Minor dari matriks A, AIJ. Nah, contohnya biar gampang seperti ini ya. Baiklah, untuk contoh dari inverse matrix. Ya, misalkan saya punya matriks A sama dengan matriks berukuran 3 kali 3 yang anggotanya yaitu 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 4. Misalkan seperti ini. Maka untuk mencari inverse matriksnya, tentukan
inverse-nya. Nah, langkah pertama untuk menyelesaikan ini yaitu kita mencari adjoint-nya sesuai dengan rumus dari inverse. Jadi adjoint dari A, kemudian kita bagi dengan determinan dari A dengan syarat bahwa determinan dari A ini tidak boleh sama dengan 0. Nah, seperti ini. Coba kita tentukan determinannya dulu ya. Jadi determinan dari A, nah, itu kita peroleh dengan cara ini, boleh pakai cara sarus ya. Jadi determinan dari A ini maaf, dikali dengan ini ya, baris 1, baris 2, baris 3, tapi khusus yang kolom 1, 2 aja. Oke, dengan cara sarus jadi kita dapatkan perkalian ini berapa? 12 ya. Kemudian ditambah yang ini 12 juga. Kemudian yang ini 18. Kemudian dikurangi yang ini 27. Kemudian yang ini 6. Kemudian yang ini 16. Nah, berarti hasilnya adalah berapa ini? Yang ini aja 30, 42, 42 dikurangi 22 berarti 20, berarti negatif 7. Oke, ternyata dia tidak sama dengan 0, berarti A memiliki inverse. Nah, selanjutnya kita tentukan adjoint-nya. Adjoint dari matriks A. Oke, kita copy dulu matriks A-nya. Maka adjoint dari A itu diperoleh dengan menentukan elemen adjoint dulu ya, dimana K, I, J, elemen dari baris I kolom J itu diperoleh dengan cara min 1 pangkat I ditambah J dikalikan dengan minornya, minor I, J. Nah, coba kita tentukan K baris 1 kolom 1. Maka min 1 pangkat 1 ditambah 1 ini ya. Nah, MIJ nya maksudnya seperti apa? Itu merupakan determinan dari satu matriks yang anggotanya selain baris 1 kolom 1. Berarti di sini 3 2 3 4. 3 2 3 4. Nah, itu ya. Nah, terus kita sederhanakan min 1 pangkat genap, hasilnya positif ya. Positif, kemudian yang ini 12 dikurangi 6 berarti 6. Oke, lanjut. Yang baris 1 kolom 2. Berarti kita punya min 1 pangkat 1 ditambah 2. Kemudian minornya itu selain baris 1 kolom 2 yaitu 2 2 3 4. 2 2 3 4. Kita sederhanakan
Nah, min 1 pangkat ganjil. 1 tambah 2 kan 3 ganjil, berarti tetap min 1. Min 1 dari ini. Berapa ini? 8 dikurangi 6. 2. Nah, seperti ini ya. Kemudian untuk yang K13 ini berarti min 1 pangkat 1 3, 1 tambah 3 ya, berarti selain baris 1 kolom 3, selain baris 1 kolom 3 yaitu 2 3 3 3, 2 3 3 3 ya. Kita sederhanakan, 1 tambah 3 4, min 1 pangkat genap positif. Nah, dari sini bisa kita lihat polanya. Kita hitung dulu ya. 3 kali 2 6, 6 dikurangi 9 negatif 3. Nah, kita lihat polanya bahwa kalau ininya menghasilkan genap berarti positif dikalikan dengan positif 1. Kalau ini menghasilkan ganjil berarti dikalikan dengan negatif 1. Ya, ini menghasilkan genap berarti menghasilkan positif 1 ya, dikali positif 1, begitu seterusnya. Jadi tinggal kita tulis yang lain aja. Nah, 2 3 menghasilkan ganjil ya, berarti langsung gini. Oke, selain baris 2, mohon maaf, 21 dulu. Selain baris 2 kolom 1, selain baris 2 kolom 1 berarti 2 3 3 4. 2 3 3 4. Maka hasilnya adalah negatif dari 8 dikurangi 9 negatif 1, berarti sama dengan 1. Oke, kemudian K22 sama dengan, nah ini menghasilkan genap ya, berarti positif. Kemudian matriksnya berarti selain baris 2 kolom 2 berarti 1 3 3 4, 1 3 3 4. Nah, ini 4 dikurangi 9 negatif 5. Oke, seperti ini. Kemudian K23 sama dengan, nah ini kan ganjil berarti negatif. Yang ini berarti elemennya adalah selain baris 2 kolom 3 1 2 3 3 berarti ya. 1 2 3 3 sama dengan negatif 3 dikurangi 6 negatif 3, berarti 3 ya. Oke, kemudian sekarang K31. Nah, ini genap berarti positif. 3 tambah 1 4. Berarti selain baris 3 kolom 1. Jadi 2 3 3 2. 2 3 3 2. Sama dengan 4 dikurangi 9 negatif 5 ya. Nah, sekarang K32. Nah, ini ganjil. Maka negatif. Anggotanya adalah selain baris 3 kolom 2, baris 3 kolom 2 yaitu 3 2 2. 1 3 2 2. Berarti negatif 2 dikurangi 6 sama dengan negatif 4, berarti hasilnya 4 ya. Oke, sekarang 33. Nah, ini positif. Berarti selain baris 3 kolom 3 berarti 1 2 2 3. 1 2 2 3. Sama dengan 3 dikurangi 4 min 1 ya. Nah, sekarang adjoin A itu dibentuk dari apa?
adjoin dari A itu anggotanya diperoleh dari ini ya, tapi sifatnya dibalik. Kalau ini kan artinya di K11 tuh baris 1 kolom 1, K12 berarti baris 1 kolom 2, tapi ini letaknya kalau di adjoin itu di transpose dibalik. Jadi ini itu ada di kolom 1. Jadi ini 6 min 2 min 3. Kemudian untuk yang ini berarti ada di baris 2. 1 min 5 3. Kemudian yang ini ada di baris ada di kolom 3. Maaf, min 5 4 min 1. Nah, ketemulah adjoinnya seperti ini. Jadi inverse-nya bisa diperoleh yaitu A inverse sama dengan 1 per tadi ini determinannya negatif 7, berarti ini negatif 7. Kemudian adjoinnya adalah ini ya, nah ini tinggal kita sederhanakan, hasilnya berarti ini di dalam matriks itu ada negatif 6/7, kemudian negatif 1/7, kemudian 5/7 ya, tinggal dikalikan dengan 1/-7 berarti 2/7. Yang ini 5/7, kemudian negatif 4/7, kemudian yang ini 3/7, yang ini negatif 3/7, yang ini 1/7. Jadi seperti ini ya. Nah, ini adalah inverse-nya. Oke, kemudian ada juga cara menentukan inverse matriks dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Menggunakan operasi baris. Gimana itu caranya? Jadi, matriks A yang ingin kita cari inverse-nya itu kita sandingkan dengan matriks identitas. Kemudian melalui operasi baris nanti hasilnya akan terbalik seperti ini. Matriks identitasnya ada di sebelah kiri, yang sebelah kanan itu terbentuklah inverse-nya. Ya, contoh ya. Matriks A sama dengan 1 0 1 2. Kemudian inverse-nya dengan memanfaatkan operasi baris ini, nah kita peroleh seperti ini. Jadi ini matriks A, ini matriks identitas. Ya, jadi matriks identitas itu matriks diagonal yang elemen diagonalnya berupa angka 1. Seperti itu. Nah, kemudian ini baris 2 dikurangi baris 1. Coba baris 2 dikurangi baris 1 ya, tujuannya adalah untuk membentuk matriks identitas di sebelah kiri seperti itu. Baris 2 dikurangi baris 1 berarti 1 kurangi 1 0, 2 dikurangi 0 2. Ini pun juga ikut dioperasikan ya. 0 kurangi 1 negatif 1, 1 kurangi 0 1. Jadi yang berubah adalah di baris 2 ya, karena yang dilakukan adalah baris 2. Baris 2 dikurangi baris 1, maka baris 2 yang berubah. Kemudian kita lihat yang sebelah sini. Ini tinggal ini aja yang belum berubah menjadi matriks identitas. Berarti ini yang baris 2 kita bagi dengan 2 ya, berarti yang baris 2 berubah lagi. Yang ini bagi 2 0, yang ini bagi 2 1. Ini ya, ini bagi 2 min setengah, ini bagi 2 setengah. Maka ini adalah inverse dari matriks A. Hasilnya adalah ini. Oke, seperti itu. Nah, bagaimana kalau untuk yang lebih dari 2 ordonya? Contohnya ordo 3.
Ini matriks A-nya, tentukan inverse matriksnya dengan cara operasi baris. Oke, operasi yang pertama. Ya, ini masih tetap ya. Ini matriks A, ini matriks identitasnya. Kemudian operasi yang kedua, mulai kita lakukan operasi di sini. Baris 2 dikurangi 2 baris 1. Jadi ini tidak ada ketentuan mau di yang mana dulu dilakukan. Jadi lebih ke kreativitas ya. Bagaimana caranya agar yang sebelah kiri ini berubah menjadi matriks identitas dan sebelah kanan ketemulah matriks inverse-nya. Intinya seperti itu. Jadi ini lebih ke kreativitas, tidak ada ketentuan harus baris 2 dulu, harus baris 3 dulu, tidak ada ketentuan. Ya. Jadi misalkan di sini saya lakukan di baris 2 dulu. Baris 2 dikurangi 2 baris 1. Ya, baris 2 ini dikurangi 2 kali baris 1. Tujuannya apa? Saya lakukan ini agar yang ini bernilai 0. Agar baris 2 bernilai 0. Ya, berarti 2 dikurangi 2 kali 1 berarti 0 ya. 5 dikurangi 2 kali 2. 5 dikurangi 2 kali 2 berarti 5 kurangi 4 sama dengan 1. 3 dikurangi 2 kali 3 berarti 3 dikurangi 6 ya, negatif 3. Nah, begitupun dengan ini juga dilakukan sesuai perintah ini. Kemudian baris 2 yang ini dikurangi 2 baris 1 berarti 0 dikurangi 2 kali 1 berarti 0 dikurangi 2 ya, negatif 2. 1 dikurangi 2 kali 0 tetap 1, ini pun juga tetap 0. Oke, seperti itu. Kemudian lanjut, saya ingin mengubah yang baris 3 ini. Kebetulan di sini 1, nah biar jadi 0 ya langsung saja dikurangkan dengan ini. Ya, dikurangkan dengan B1 berarti 1 kurangi 1 0, 0 dikurangi 2 negatif 2, 8 dikurangi 3 5. 0 kurangi 1 negatif 1, 0 dikurangi 0 0, 1 dikurangi 0 1. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya di sini untuk yang ketiga, saya ingin membuat baris 3 ini jadi 0. Nah, kebetulan ini sudah 0, ya berarti kita operasikan dengan baris 2 aja. Nah, di sini 1. Bagaimana caranya ini min 2 jadi 0? Berarti min 2 ditambah 2 kali baris 2. Gitu ya. Berarti min 2 ditambah 2 kali 1 hasilnya 0. 5 ditambah 2 kali negatif 3 hasilnya min 1. Kemudian min 1 ditambah 2 kali negatif 2 berarti min 5. 0 ditambah 2 kali 1 2. Seperti itu. Dan seterusnya ya. Nah, ini sudah terbentuk seperti ini, tinggal mengubah yang segitiga atas ini. Ya. Gimana caranya berubah jadi 0? Ya, caranya seperti itu ya, sama ya, silakan dicek sendiri. Oke, seperti ini. Jadi yang baris 3 ini tadi kan baris 3 masih ada min 1 di sini. Nah, kita kalikan dulu dengan negatif 1 biar jadi positif 1. Oke, semua di baris 3 kita kalikan negatif 1. Sudah selesai. Tinggal kita ingin mengubah misalkan yang ini dulu, atau sekaligus ya baris 1 dan baris 2 ingin kita ubah. Baris 1 kita ingin buat yang ini jadi 0. Gimana caranya? Berarti ya 3 kurangi 3 baris 3. Kenapa kita pilih baris 3? Karena nanti tidak ada pengaruhnya dari sini, yang ini tetap. Coba ya. Baris 1 dikurangi 3 baris 3. 1 dikurangi 3 kali 0 ya tetap 1. Ini juga tetap 2. Ini ya. Kemudian 3 dikurangi 3 baris 3 0. Nah, begitu seterusnya. Didapatkan negatif 14, 6 dan 3. Nah, sudah selesai baris 1 diubah. Sekarang coba baris 2. Baris 2 kita ingin menjadikan ini jadi 0. Berarti dikalikan ditambah 3 kalinya baris 3 gitu. Berarti otomatis yang baris 2 ini berubah jadi ini. Oke. Kemudian, nah, ini sudah hampir mendekati identitas. Tinggal ini aja. Berarti ya ini tinggal kita ubah. Misalkan dengan yang baris 2. Ya.
berarti 2 baris 1 dikurangi 2 kali baris 2, berarti nanti baris 1 yang ini berubah jadi ini. Selesai sudah, ini sudah berubah menjadi matriks identitas, berarti inverse-nya adalah ini, seperti itu. Jadi pada intinya di operasi baris ini lebih ke kreativitasnya, tidak ada aturan khusus baris mana yang harus didahulukan. Jadi boleh dari baris 2, baris 3, atau baris 1 dulu mungkin. Jadi tidak ada ketentuan. Pada intinya gimana caranya matriks yang A ini berubah menjadi matriks identitas sehingga didapatkan inverse-nya yang sebelah kanan. Seperti itu. Ini beberapa lihat soal, silahkan dicoba. Oke, demikian untuk materi matriks hari ini, semoga bermanfaat. Kita lanjut ke materi determinan di video berikutnya ya. Oke, terima kasih.